Halo, perkenalkan nama saya Novhermanto Skea dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti. Saya ingin mempresentasikan mengenai etika bisnis. Kita mulai. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan berdasarkan etika. Landasan teori, pengertian etika dan bisnis. Etimologi berasal dari bahasa Yunani ethos, jamaknya ethē, berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat istiadat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat. Hakikat bisnis. Hakikat bisnis adalah usaha memenuhi kebutuhan manusia, produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Businessman, seorang pembisnis, akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayani secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan, tergantung sikapnya. Penggunaan singular, kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya bisnis otomotif. Penggunaan yang paling di sini kita dilihatkan bagannya. Langsung saja proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas atau tugas yang menghasilkan sesuatu. Setiap proses dipicu oleh suatu kejadian. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang berelasi untuk memproduksi suatu produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Karakteristik proses bisnis. Definitif, suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Pelanggan, suatu proses bisnis harus mempunyai penerimaan hasil proses. Nilai tambah, transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Tanggung jawab moral perusahaan. Bentuk tanggung jawab yang diberikan dan dilaksanakan perusahaan atas kegiatan yang dilakukan perusahaan. Kewajiban umum dari perusahaan berasal dari sifat perusahaan itu sendiri, masyarakat, dan persetujuan implisit antara perusahaan dan masyarakat. Kewajiban umum pertama adalah tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mementingkan kebebasan dan nilai dari sistem. Ketiga, adil dalam transaksi bisnis. Keempat, memenuhi kontrak atau perjanjian yang dilakukan. 3 syarat penting bagi tanggung jawab moral perusahaan adalah tindakan dijalankan oleh pribadi yang rasional, terdapatnya kebebasan dari tindakan yang dilakukan, terdapat kemauan oleh orang yang menjalankan suatu tindakan dalam perusahaan. Apakah perusahaan harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral? Karena perusahaan tidaklah mempunyai akal budi seperti manusia. Internal perusahaan.
Dewan komisaris bertanggung jawab pada pemegang saham, manajemen bertanggung jawab kepada komisaris, karyawan bertanggung jawab pada manajer. Diperlukan standar etika, kode etik perusahaan. Masuk ke tanggung jawab sosial perusahaan. Ada beberapa tanggung jawab, yaitu suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh stakeholders yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan di mana perusahaan dalam beraktivitas tidak mementingkan aspek ekonomi tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, memperoleh keuntungan ekonomi. Kedua, memenuhi norma yang berlaku, hukum yang berlaku. Tiga, menghormati hak dan kepentingan stakeholders. 4, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Pro kontra perlunya tanggung jawab sosial perusahaan karena tujuan perusahaan, terbaginya perhatian dan kegiatan perusahaan, biaya untuk kegiatan-kegiatan sosial, tidak terdapat tenaga-tenaga ahli sosial. Etika dalam manajemen pemasaran. Kewajiban untuk mematuhi. Kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela, dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Kewajiban untuk mengungkapkan. Penjual berkewajiban memberikan semua fakta pada konsumen tentang produk tersebut yang dianggap berpengaruh pada keputusan konsumen untuk membeli. Etika dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar. Ia harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen sebagaimana barang tersebut adanya. Yang kedua, kewajiban untuk tidak memaksa. Penjual berkewajiban untuk tidak memaksakan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional yang bertentangan dengan kepentingannya. 3, tidak memaksakan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan, dan faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara batas. Beberapa contoh dalam etika bisnis dalam manajemen pemasaran antara lain. Pertama, ada konsumen dan produsen. Kedua, konsumen merupakan stakeholders yang paling penting dalam bisnis. Konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral. Konsumen sering menjadi korban manipulasi produk oleh produsen. Seharusnya konsumen memiliki hak-hak sebagai konsumen, yaitu hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Baik konsumen dan produsen mengetahui hak dan kewajibannya. Konsumen bebas membeli dan tidak membeli. Produsen berkewajiban untuk tidak merugikan konsumen dan pembeli produk. Etika dalam manajemen produksi. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan barang atau jasa. Transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah membentuk nilai tambahan terhadap barang atau jasa. Etika manajemen produksi harus membahas hal-hal berikut. Yang pertama, produk apa yang dibuat. 2, berapa kuantitas produk yang dibuat. 3, mengapa produk tersebut dibuat. 4, di mana produk tersebut dibuat. 5, kapan produk tersebut dibuat. 6, siapa yang membuat. 7, bagaimana memproduksikannya.